lagi kita. Oke teman-teman, di car vlog kali ini saya tuh mau ngebahas tentang kemarin sih ada kejadian teman-teman di pas waktu saya ke di kebetulan dia tuh naik travel teman-teman. Saya tungguin sampai jam setengah 8 belum nyampe. Ini ada apa gitu kan? Jam 8 saya dapat kabar bahwa teman saya itu kecelakaan, tabrakan travel sama truk. Kalau saya lihat dari CCTV teman-teman, itu yang salah itu memang travelnya sendiri teman-teman, kesalahan sendiri. Karena dari si travel itu dia kayaknya ngantuk gitu. Travel Daltrans ya, dari Bandung ke Wonosobo tabrakan sama ini di tempat di sini di teman saya ini, atau di yang tengah sini supirnya tuh darahnya. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi kita di apa ya, kayak car vlog ya. Oke teman-teman, di car vlog kali ini saya tuh mau ngebahas tentang apa ya, kayak kemarin sih ada kejadian teman-teman di pas waktu saya ke di Wonosobo ya. Nah, saya itu kan janjian ya sama teman saya di gengnya itu ya. Ntar ya itu dulu, apa, ngetep dulu. Ya jadi pas saya ke Dieng itu ya, saya kan nemuin teman saya tuh kok belum datang juga gitu ya, jam 7. Kebetulan dia tuh naik travel teman. Dia naik travel, jadi si travel Daltrans ini itu dari Bandung itu berangkat jam 8 malam, start jam 8 malam. Harusnya kan udah sampai Wonosobo itu jam-jam 4-an, sekitar jam 4 gitu ya. Jam 4-an gitu ya sampai di Wonosobo. Tapi ini terus naik ke Dieng itu sekitar jam-jam 6, jam 7 itu harusnya udah sampai. Maksimal tuh jam 7 teman-teman udah sampai Dieng gitu ya. Kalau pagi-pagi sampai, subuhnya sampai. Ini saya tungguin sampai jam setengah 8 belum nyampe juga gitu. Ini ada apa gitu kan, karena ini benar-benar telat banget gitu kan. Apa mungkin dia foto-foto dulu apa gimana gitu ya. Nah akhirnya pada saat setengah 8, hampir jam 8 saya dapat kabar bahwa teman saya itu kecelakaan. Dia naik travel yang tadi itu kecelakaan, tabrakan travel sama truk. Nah videonya ini teman-teman. Nah ini video CCTV-nya teman-teman. Tadi kita udah lihat ya video kalau dari berita itu katanya supirnya mau nyelip gitu kan, jadi tabrakan sama truk. Tapi kalau saya lihat di CCTV, saya sebagai pengguna mobil gitu, nyetir saya udah ya, kita pengguna mobil yang udah sama-sama puluhan tahun ya,
dari 2005 lah intinya saya udah nyetir, udah sampai Malang, sampai Surabaya, sampai mana-mana. Alhamdulillah masih memiliki sebuah rasa ingin selamat teman-teman untuk nyetir. Jadi kalau saya lihat dari CCTV teman-teman, itu yang salah itu memang travelnya sendiri teman-teman. Travel itu kecelakaan tunggal sebenarnya, kesalahan sendiri. Karena dari si travel itu dia kayaknya ngantuk gitu. Kalau dia mau mendahului mobil yang di depan, dia nggak mungkin, karena jarak di mobil di depannya terlalu jauh. Nggak mungkin dong kita jarak 5 detik atau 6 detikan gitu ya. Itu kita mau nyelip, itu nggak mungkin teman-teman. Itu jarak yang sangat-sangat jauh sekali untuk nyelip sebuah kendaraan. Nah itu nggak mungkinnya di situ. Nggak mungkinnya dari analisis saya ya, itu nggak mungkin dia sampai mau nyelip itu udah fix ngantuk. Supirnya itu, si travelnya itu mobilnya langsung banting kanan, tiba-tiba banting kanan langsung dihantam sama truk. Kalau misalnya memang dia mau nyelip, tabrakannya itu pada saat dia mau nyelip itu langsung tabrakannya. Ini enggak teman-teman, mobil depan tuh udah jauh, tapi pada saat mobil depan udah jauh dia langsung banting kanan gitu, tiba-tiba ke kanan langsung dihantam sama truknya. Itu kejadiannya itu ngantuk teman-teman, supirnya ngantuk. Dan dari pernyataan adanya teman saya itu, dia itu ngedengar ada suara dengkuran orang, entah itu si supirnya, entah itu dari si penumpang yang di belakang supir. Karena yang parah itu supir dan belakang supir teman-teman. Penumpang belakang supir tuh ngeri. Ini kita lihat teman-teman si videonya ya, saya videoin tepat pada saat si mobilnya udah ringsek di area polsek. Polsek itu ada di sebelah, bukan polsek ya, kayak pos gitulah, pos pengamanan lalu lintas yang ada di Terminal Mendolo, Wonosobo teman. Kita lihat itu. Ini tadi subuh ya, ini yang tabrakan ini, yang bawa teman saya ini, travel Daltrans ya, dari Bandung ke Wonosobo, tabrakan sama ini nih teman-teman, sama truk ini nih. Ya Allah, ngeri banget. Di sini nih teman saya nih, atau di yang tengah sini. Supirnya udah bercak darahnya. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya, itu kayak gitu. Jadi saya sih cuma mau mengkritisi gitu teman-teman. Buat teman-teman yang nyetir mobil pribadi, kalau udah ngantuk gitu ya, mau dimanapun udah segera menepi. Karena saya pernah tuh teman-teman nyetir ya, saya kurang istirahat, itu terjadi microslip teman-teman. Jadi sepersekian detik gini nih. Nah itu bahaya banget teman-teman. Apalagi kalau di jalan, sama mau di jalan tol atau mau di jalan biasa itu sama. Saya karena microslip itu pernah di jalan Trans Jawa, tol Bawen pernah. Terus juga pas pada saat pulang ke Bandung lewat Banjar, ke jalan yang tikungan Majenang, Lumbir, saya ngantuk di situ pernah. Akhirnya saya istirahat, tidur dulu gitu ya. Nah itu, nah teman-teman, buat teman-teman driver nih, teman-teman driver travel atau bis tuh teman-teman ya. Ini kalau teman-teman udah ngantuk ya udahlah. Tapi mau kalau bis mau gimana lagi gitu ya. Paling bisa sih, ini kalau menurut saya gitu teman-teman, dari PO bisa sendiri ya harus sudah kayak membuat regulasi teman-teman, atau enggak dari Dephubnya gitu ya, Departemen Perhubungan Darat itu membuat regulasi bahwa supir-supir bis yang terutama antar kota antar provinsi, bukan antar kota dalam provinsi ya, bukan AKDP tapi AKAP, antar kota antar provinsi itu sebaiknya teman-teman harus ada 2 supir gitu. Itu mau jarak sedang ya, kayak dari Bandung ke Jogja atau dari Jakarta ke Semarang, Bandung Semarang, itu kalau bisa sih ya, kalau misalnya jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya lebih dari 4 jam
lebih dari 5 jam, itu sebaiknya sih diganti teman-teman, gantian gitu. Jadi sistem pergantian shift drivingnya tuh kayak masinis teman-teman. Dulu masinis juga sama kayak driver bis gitu, istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh ngengkel teman-teman ya. Ini supir-supirnya ngengkel tuh sendirian solo driving. Itu sebuah hal yang harus dirubah mekanismenya supaya nggak terjadi kecelakaan kayak gitu teman-teman, ngantuk gitu ya. Jadi misalnya kalau nggak bisa bawa 2 supir dalam satu armada, itu kan mau nggak mau itu di satu perjalanan itu kan ada beberapa titik checkpoint ya. Nah, di kantor checkpointnya itu loh teman-teman harus pergantian supirnya gitu. Jadi supir yang lama itu yang bisa dari Bandung mau ke Jogja nih, nanti itu kan ada checkpoint di daerah Cilacap ya. Daerah Cilacap itu kayak daerah hampir pertengahan sebelum Kelumbir, itu pokoknya daerah situ teman-teman ya, daerah dekat-dekat Majenang itu lewat Banjar itu ada checkpoint Budiman ya, ini terutama Budiman nih, atau enggak misalnya kayak Iba Putra dan lain-lain yang saya sering naik ke Jogja itu ganti teman-teman, ganti driver ya. Jadi per 4 jam itu ganti driver di titik checkpoint itu. Insya Allah teman-teman itu bakal aman teman-teman, insya Allah. Karena pola pergantian shift drivingnya masinis pun, kereta api pun seperti itu. Jadi masinis itu tidak boleh lebih dari 4 jam mengoperasikan kereta api. Jadi setelah 4 jam ganti. Contoh kalau dari Jakarta ke Cirebon itu ganti masinisnya. Dari Bandung keretanya mau ke Jogja nih, di Banjar tuh ganti masinisnya. Karena jangan sampai terjadi kecelakaan hanya karena human error, supirnya ngantuk teman-teman. Nah, sekarang ini yang udah terapkan sistem pergantian shift driver itu hanya di bis City Trans teman-teman sih. Di City Trans itu udah menerapkan sistem pergantian shift driver. Jadi City Trans yang dari Jogja ke Bandung itu nanti dari Jogja ke, saya nggak tahu, belum pernah naik karena saya pernah lihat tuh ada YouTuber yang udah review ya si bisnya itu. Nanti di rest area tertentu ini driver tuh ganti teman-teman. Ini kalau saya nggak salah informasi ya. Nah itu sebenarnya sangat-sangat aman. Jadi ada waktu untuk driver untuk istirahat. Jadi nggak sampai ngantuk ya. Itu saya waktu pas lagi ke Wonosobo sendiri naik Budiman teman-teman, itu supir ngantuk teman-teman. Dia tuh udah kelihatan bener ngantuk. Teman saya kebetulan duduk di depan itu ya, bangku nomor 1 dan 2. Bangku nomor 2 itu udah depan banget kan. Saya ngeliat tuh supirnya ngantuk, kondekturnya tidur teman-teman. Jadi udah kelihatan bener ngantuk, udah microslip juga teman-teman. Saya ngeliat itu supir microslip udah begini, terus udah sampai gini gitu, sampai gosak-gosak muka, itu udah bener-bener ngantuk teman-teman si supirnya. Nah otomatis gitu ya teman-teman, kalau misalnya memang PO di sini peduli gitu dengan keselamatan nomor 1 ya, nggak ada salahnya gitu untuk melakukan sistem shift driver seperti itu per 4 jam teman-teman. Jadi per 4 jam itu adalah waktunya benar-benar maksimal pergantian supir ya. Masinis aja teman-teman yang dia tuh kereta itu punya jalan sendiri, trek sendiri gitu ya. Terus masinis nggak mengendalikan si kendaraan ini. Kita kan kalau mobil ini kan mengendalikan ya dengan setir gitu. Kita harus full konsentrasi juga. Masinis hanya mengendalikan dan mengoperasikan itu beda teman-teman. Kalau mengendalikan itu kita memposisikan si kendaraan ini tetap safety, kita mengendalikan supaya si kendaraan ini tetap berada di jalur yang benar. Tapi kalau kereta api itu tidak. Kereta api itu udah punya jalan sendiri. Masinis itu hanya mengoperasikan, mengendalikan kecepatan. Gitu. Masinis hanya mengendalikan kecepatan dan memperhatikan semboyan-semboyan yang ada di depannya dia. Artinya mengoperasikan dan mengendalikan itu sama, berbeda teman-teman. Kita driver kendaraan bermotor, mobil itu dua teman-teman, mengendalikan dan mengoperasikan. Nah jadi
Alangkah lebih baiknya tuh gitu teman. Ini kereta api aja masinis diganti per 4 jam. Ini masa driver supir bis ini, supir travel nggak diganti gitu kan per 4 jam. Ini menurut saya gila itu mah. Gimana kalau si supirnya udah kecapean, kelelahan kayak gitu. Apalagi si travel ini dia nggak punya livery teman-teman. Dia nggak punya tulisan travel yang ada livery itu beda teman-teman. Ini nggak ada. Jadi kayak saya waktu pas dari Wonosobo ke Purwokerto itu nyamperin teman saya itu kan dirujuk ke Purwokerto teman-teman rumah sakitnya. Saya pas ke Purwokerto itu naik travel, nggak ada yang namanya kayak liverynya teman-teman. Jadi itu kayak travel gelap. Yang namanya travel nggak ada tiketnya gitu ya, tiketnya ala kadarnya, nggak ada asuransi. Ini gimana? Waktu pada saat teman saya tabrakan itu, masa harus dari pihak keluarga teman saya bayar ke ambulans? Nggak mau dong. Ini gimana ya? Semua itu harus ditanggung sama pihak travel teman-teman. Mau gimana itu harus ditanggung oleh pihak travel teman-teman semua. Karena itu kesalahan dari travel murni 100%. Kalau misalnya memang nggak bisa murni, nggak bisa kembali ya sudah, nggak usah buka PO travel atau PO bus gitu ya. Ngeri teman-teman ini, karena travel itu ya, transportasi itu berhubungan dengan nyawa banyak orang teman-teman. Alhamdulillah teman-teman saya itu nggak sampai meninggal. Teman saya cuman ya cedera di kepala gitu ya, sampai nggak sadar 2 hari, amnesia juga sampai sekarang ya. Sampai pada saat video ini di-upload ya teman-teman saya masih hilang lah ingatannya, masih belum kembali 100% teman-teman. Jadi kan ngeri gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan didengerin ini hubungan saya nih. Mudah-mudahan didengerin ya sama PO bis, sama dinas perhubungan, bikin regulasi yang baru gitu ya, per 4 jam driver diganti gitu ya, supaya tercipta sebuah keamanan dan keselamatan teman-teman. Keamanan dan keselamatan perjalanan. Mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi kecelakaan, nggak banyak terjadi kecelakaan seperti itu. Amit-amit ya, mudah-mudahan jangan sampai gitu terjadi sama keluarga kita. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah gitu ya, diberi keselamatan, diberi keamanan di setiap perjalanan kita. Yang penting kita selalu berdoa sama Allah, minta keselamatan teman-teman. Ya teman-teman, mudah-mudahan video bermanfaat. Kedepannya jangan ada lagi lah kecelakaan yang disebabkan oleh human error, oleh supir yang ngantuk gitu ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.